Fakta ajaran Haramain sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ternyata dahulu di Mekah dan Madinah ada kegiatan seperti maulid, peringatan Isra Mi'raj, majlis ilmu madhab, pembangunan kubah di kubur sahabat, tawassul dan tabarruk sebelum masuknya ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan terdapat Naqabatul Ashraf yang dinaungi oleh pemerintah Utsmani untuk mengurus para keturunan Rasulullah sebelum lembaga ini dihilangkan. Selama ribuan tahun, ternyata ajaran madhablah yang berkembang di Haramain dalam sejarah umat Islam dan melahirkan berbagai ulama besar seperti Syekh Yasin Al-Fadani dan Imam Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kini semua itu hilang dan dilarang selama 100 tahun belakangan ini. Lalu apa ajaran yang berlaku di Makkah dan Madinah dahulu? Mengapa ajaran di Makkah dan Madinah yang sudah berlaku ribuan tahun dianggap sesat oleh mereka? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sejarah awal, siapa pemimpin kota Mekah sepeninggal Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Khulasatul Kalam. Pertama, di masa Rasulullah SAW, Mekah dipimpin oleh Attab bin Usaid setelah diangkat oleh Rasulullah SAW saat beliau menuju Hunain di tahun 8 Hijriah. Sedangkan pada masa Khulafaur Rasyidin, di masa Abu Bakar radhiyallahu an, Mekah tetap dipimpin oleh Attab bin Usaid sampai beliau wafat di hari wafatnya Abu Bakar pada tahun 13 Hijriah. Lalu di masa Umar, Mekah dipimpin oleh Muhriz bin Harithah, Qamfad bin Umair, Nafi bin Al-Harith, Khalid bin Al-As, Ahmad bin Khalid, Tariq bin Murtafi' dan Al-Harith bin Naufal. Di masa Sayyidina Utsman, Mekah dipimpin oleh Ali bin Adi, Khalid bin Al-As, Al-Harith bin Naufal, Abdullah bin Khalid, Abdullah bin Amir dan Nafi' bin Al-Harith. Dan di masa Sayyidina Ali, Mekah dipimpin oleh Abu Qatadah Al-Ansari dan Qatam bin Al-Abbas. Lalu berlanjut ke masa Umayyah. Ahmad As-Sibai berkata, banyak orang Mekah yang fokus untuk beribadah dan mencari ilmu di masa Umayyah. Halaqah di Masjidil Haram dipenuhi oleh ahli ilmu. Sayyidina Ibnu Abbas biasanya mengajar di Dar Zamzam demi menjauh dari perselisihan politik. Halaqahnya dipenuhi oleh para pelajar dari penjuru negara. Lahirlah ulama besar dari halaqah ini seperti Imam Mujahid bin Jabr, Atha bin Abi Rabah, Tawus bin Kaisan, Sa'id bin Jubair, Sulaiman bin Yasar, Muhammad bin Muslim, Amr bin Dinar, Ikrimah dan lain-lainnya. Sayyidina Muawiyah membuat mimbar dengan 3 tingkat dan memakaikan padanya sutra Khurasan dan Kubati. Abdullah bin Zubair membeli beberapa rumah di dekat Masjidil Haram dan menghabiskan dana tidak kurang dari 10.000 dinar guna memperluas Masjidil Haram menjadi 32.400 dhira'. Abdullah bin Zubair membangun Ka'bah dari asasnya setelah terbakar di tahun 64 Hijriah. Abdul Malik juga memperbagus bangunan atap dan interior Masjidil Haram. Walid mendatangkan beberapa ustuanah dari Syam dan Mesir untuk diletakkan di Masjidil Haram, juga pavilion di pelataran Masjidil Haram. Sekarang kita lanjutkan ke masa Abbasiyah pertama. Pada masa Abbasiyah pertama, Masjidil Haram dipenuhi oleh para fuqaha dan muhaddisin seperti halaqahnya Amr bin Dinar, Abdullah bin Abi Najih, Muhammad Al-Awqas dan Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. Banyak murid yang datang belajar seperti Imam Al-Auza'i, Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad dan lain-lainnya. Banyak dari mereka yang berkelana untuk menyebarkan ilmunya dan berkumpul saat musim haji. Bahkan kadang terjadi munadharah di halaqah-halaqah Masjidil Haram. Metodologi qiyas sudah masyhur di Irak, hanya saja di Makkah dan Madinah masih terpaku pada nas syar'i. Masa Abbasiyah kedua, pada masa ini terdapat kejadian besar yang disebut fitnah Qaramitah, sebuah gerakan militan yang berawal dari Syiah Ismailiyah yang berpusat di Al-Ahsa. Pada tahun 317 Hijriah, Abu Thahir Al-Qarmati, yakni pemimpin Qaramitah, memasuki Mekah.
Ia membangun rumah di Hajar dan menyebutnya sebagai Darul Hijrah. Ia ingin memindah pelaksanaan haji ke Masjid Dirar di Hajar. Di hari Tarwiyah pada akhir tahun 317 Hijriah, Abu Tahir Al-Qarmati dan pasukannya masuk ke Masjidil Haram dengan membawa senjata. Ia membunuh orang-orang yang sedang bertawaf, sholat dan melakukan ibadah lainnya, hingga korbannya berjumlah sekitar 30.000 orang, dan juga menawan perempuan dan anak-anak dalam jumlah yang juga banyak. Ia ke Baitullah dengan kudanya dalam keadaan mabuk dan membawa pedang. Kudanya membuang kotoran di samping Baitullah. Di tempat tawaf sekitar 1.700 orang yang sedang tawaf terbunuh. Mereka dimasukkan ke sumur Zam-Zam dan Masjidil Haram dan mencuri uang-uang orang-orang yang melaksanakan haji. Mencuri uang-uang beberapa rumah di sana dan mencuri uang-uang khizanah Ka'bah. Ia mukim di Mekah selama 11 hari. Di tanggal 14 Zulhijjah, ia memerintahkan Ja'far bin Abi Ilaj untuk mengambil Hajar Aswad dan membawanya ke Hajar. Ia juga mencopot kubah Zam-Zam dan pintu Ka'bah. Ia mukim di Mekah selama 6 hari. Ketika Qaramitah putus asa untuk memindah pelaksanaan haji ke Hajar, ia mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula pada tahun 339 Hijriah yang dibawa oleh Simbar bin Hasan dan diletakkan oleh Hasan bin Al-Murawwiq. Sebelumnya, Mansur bin Qaim memberikan 50.000 emas pada Ahmad bin Sa'id Al-Qarmati, yakni saudara Abu Tahir Al-Qarmati, untuk mengembalikan Hajar Aswad. Namun ia tidak mau. Sisi keilmuan dan keagamaan penduduk Mekah di masa Abbasiyah kedua. Pada masa Abbasiyah kedua muncul beberapa ulama seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang merupakan salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i dan lain-lainnya. Setelah itu gairah keilmuan semakin mengurang hingga kekurangan ini tampak pada abad keempat Hijriah. Pada masa ini muncul banyak sekte keagamaan seperti Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah dan Syiah. Al-Mutawakkil menambah Hajar makam Ibrahim dengan 8.000 miskal emas dan 70.000 dirham. Ia juga mengganti mimbar yang lama dengan mimbar baru yang lebih besar. Amilnya Al-Mu'taz menambah 10 ustuanah dari kayu tempat tawaf, dan Al-Muwaffaq memperbaiki beberapa dinding Masjidil Haram yang keropos di zaman Al-Mu'tamid. Setelah masa ini, Mekah dipimpin oleh beberapa tabaqah para asyraf atau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haramain sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagaimana kondisi Haramain sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Dalam Safahat min Tarikh Makkah Al-Mukarramah kita temukan bahwa salat di Mekah dilakukan sesuai mazhab yang 4 pada abad ke-13 Hijriah. Azan subuh dikumandangkan setelah tarhim dan sebelum isyraq sekitar 1,5 jam. Lalu orang-orang melakukan sholat sunnah dan imam madhab Syafi'i maju, kemudian imam madhab Hambali maju, kemudian imam madhab Maliki, dan diakhiri dengan sholat yang diimami oleh imam madhab Hanafi. Mungkin kita tidak lagi melihat adanya halaqah atau majlis yang membahas fikih madhab di Haramain pada masa sekarang ini. Semua diseragamkan, hanya boleh dari satu golongan yang menyampaikan. Lalu bagaimana dengan kondisi Haramain dahulu? Setelah melaksanakan sholat subuh, para mudarris duduk di pelataran Masjidil Haram guna mengajar di sana. Biasanya tidak lebih dari 2 jam. Biasanya khadim mudarris atau muridnya meletakkan sajadah di tempat mudarrisnya mengajar. Mereka belajar mazhab yang 4. Pelajar mazhab Hambali sangatlah sedikit. Mudarrisnya hanya 1 atau 2 orang saja. Pelajar mazhab Maliki lebih banyak lagi. Dan pengikut mazhab Hanafi sangatlah banyak, sebab Daulah Utsmaniyah memang menganut mazhab Hanafi. Namun mayoritas penduduk Mekah menganut mazhab Syafi'i. Tasawuf juga diajarkan di Mekah. Bahkan di Masjidil Haram juga dibacakan kitab-kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddin biasanya dibaca setelah sholat Jumat. Maulid Nabi juga dirayakan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Para mudarris di Masjidil Haram membaca kitab Maulid sebagai ganti dari muhadarah mereka. Setelah sholat maghrib, penerangan di Masjidil Haram dihidupkan lebih daripada biasanya.
Lalu imam membaca kitab maulid dengan menghadap kepada masyarakat yang berkumpul. Dalam tarikh Madinah disebutkan bahwa perayaan maulid ini juga dirayakan dengan cara serupa sejak 300 tahun. Adanya perayaan maulid Nabi di Makkah diperkuat oleh pernyataan Imam Ibnul Jazari yang mengatakan bahwa para penduduk Makkah merayakan maulid secara besar-besaran, bahkan lebih besar daripada perayaan hari raya. Beliau mengunjungi Mekah pada tahun 792 Hijriah. Kemudian beliau pergi ke Mekah lagi untuk kedua kalinya pada tahun 823 Hijriah. Pada saat itu ada yang membaca kitab beliau At-Ta'rif bil Maulidis Syarif dan didengarkan oleh orang banyak. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Arfut Ta'rif bil Maulidis Syarif halaman 23. Perayaan Isra Mi'raj juga dirayakan di Mekah. Mirip dengan pelaksanaan perayaan maulid. Hanya saja di perayaan Isra Mi'raj mereka hanya membaca kisah Isra Mi'raj saja. Ibnu Ghannam, salah satu orang yang mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, menyebutkan bahwa orang-orang banyak yang istighosah dan meminta syafaat dari kuburan Sayyidah Khadijah, kuburan Sayyidah Maimunah bintil Haris dan lain-lainnya. Perhatikan fakta berikut. Saudara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab, menyebutkan bahwa istighasah dengan orang yang sudah wafat dan beberapa amaliyah lainnya sudah diketahui oleh orang awam dan orang khusus, sudah merata di negara-negara umat Islam, dan bagi ahli ilmu di kalangan mereka lebih dari 700 tahun. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Faslul Khitab. Beliau juga mengatakan beberapa perkara yang menyebabkan mereka, yakni pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengafirkan orang Islam sudah memenuhi Mekah, Madinah, dan Yaman sejak beberapa tahun yang lama. Munculnya ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan ketidaksetujuan ulama Mekah. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti Mekah, menyebutkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mulai tampak dakwahnya pada tahun 1143 Hijriah. Dakwahnya mulai masyhur setelah tahun 1150 Hijriah. Ia menampakkan akidahnya yang dianggap melenceng di Najd. Dakwahnya kian meluas dari satu tempat ke tempat yang lain. Di masa kepemimpinan Syarif Mas'ud bin Sa'id, 30 ulama pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangi Haramain guna mempengaruhi akidah ulama Haramain. Lalu Syarif Mas'ud bin Sa'id memerintahkan ulama Haramain untuk mendebati mereka. Akhirnya para ulama Haramain melihat banyak akidah yang datang dari mereka ini menyebabkan takfir. Setelah para ulama Haramain menjelaskan hujjah dan dalilnya, Syarif Mas'ud bin Sa'id memerintahkan qadhi di sana untuk menulis hujjah akan kekafiran mereka yang tampak agar orang-orang mengetahuinya. Lalu ia memutuskan untuk memenjarakan mereka. Namun sebagian dari mereka berhasil kabur ke Dir'iyah guna mengabarkan apa yang terjadi. Kemudian di masa Syarif Musa'id bin Sa'id, mereka kembali meminta izin untuk melaksanakan haji, namun tidak diizinkan. Setelah itu di masa Syarif Ahmad bin Sa'id, Amir Dir'iyah mengutus kembali ulama Mekah menguji serta memeriksa akidah ulama pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ternyata akidah mereka menyimpang sebagaimana akidah Zanadiqah. Mereka tidak diizinkan untuk melaksanakan haji setelah diputuskan oleh ulama Mekah bahwa mereka kafir. Di masa Syarif Surur, mereka kembali meminta izin untuk ziarah ke Baitullah. Beliau memperbolehkan hal itu, namun mereka dibebani untuk membayar sirmah sekitar 10-30 unta di setiap 1,5 tahun serta 100 kuda yang bagus. Akhirnya mereka keberatan dengan syarat tersebut. Kemudian di masa Syarif Ghalib, mereka kembali meminta izin untuk melaksanakan haji, namun mereka tidak diizinkan. Setelah itu mereka memilih untuk berperang dengan mengirimkan pasukan mereka pada tahun 1205 Hijriah. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Khulasatul Kalam. Perang antara Syarif Ghalib dan golongan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tak berhenti sampai tahun 1220 Hijriah. Hingga mereka bisa memasuki Mekah dengan cara suluh atau damai pada tahun tersebut. Mereka menetap di Mekah sampai tahun 1227 Hijriah. Lalu Muhammad Ali Basha menghampirinya dengan tentara dan berhasil mengusir mereka.
Lalu ia menyiapkan putranya yaitu Ibrahim Basha. Ia bersama pasukannya sampai ke Dir'iyah pada tahun 1233 Hijriah guna menghancurkan orang-orang yang tersisa di sana. Mereka keluar dari Mekah pada tahun 1227 Hijriah sebagaimana yang disebutkan oleh Mufti Mekah yaitu Abdul Malik Al-Qal'i. Ada fase penting pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ia sempat mencari ilmu di Mekah dan Madinah. Ia belajar kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dan Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi, dan ulama lainnya. Para gurunya memiliki firasat bahwa ia akan tersesat. Mereka berkata, sayadillu hadza, anak ini akan tersesat, dan firasat mereka tidak salah. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Khulasatul Kalam. Masa Ashraf Mekah. Jika Anda mendengar pertanyaan, kenapa di Mekah dan Madinah tidak ada yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW, maka Anda perlu mempelajari sejarah. Karena dahulu Haramain dipenuhi dengan para keturunan Rasulullah yang mengajar di sana sebelum masuknya ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita mengenal Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, juga Habib Hussein Al-Habsyi, yang keduanya menjadi mufti di kota Mekah. Bahkan fakta bahwa pada masa Ashraf tersebut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi berkesempatan menjadi imam di Masjidil Haram menandakan pada masa itu tidak tersekat dengan pembatasan ajaran maupun etnis dan golongan. Dan mungkin Anda belum pernah mendengar bahwa dahulu hingga era Utsmani ada lembaga Naqabatul Ashraf yang menaungi para keturunan Rasulullah di Hijaz. Lembaga ini secara resmi mencatat dan mengurus para sayyid dan syarif, termasuk era kepemimpinan Naqabatul Ashraf Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Attas pada tahun 1243 Hijriah di kota Mekah, hingga era kepemimpinan Habib Alwi bin Ahmad As-Sagaf di tahun 1314 Hijriah. Di kota Madinah ada era kepemimpinan Habib Muhammad Jamalul Lail di tahun 1283 Hijriah hingga era Habib Alwi Bafaqih di tahun 1315 Hijriah. Sebelum akhirnya lembaga ini dihilangkan. Bahkan tokoh-tokoh besar keturunan Rasulullah SAW seperti Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dikucilkan. Sebagian mereka memilih meninggalkan Haramain dan sebagian lainnya menetap di sana, menyesuaikan diri dengan keadaan saat itu. Hingga muncullah pertanyaan, kok di Haramain tidak ada keturunan Nabi SAW? Salah satu hubungan para Ashraf Mekah dengan para ulama tampak saat Sultan Jakmak mengundang Syarif Barakat bin Hasan ke Mesir. Beliau sampai ke Mesir pada bulan Ramadan tahun 851 Hijriah. Ulama Kairo banyak yang meminta ijazah hadis pada beliau sebab sanad beliau ali atau tinggi. Imam As-Sakhawi mengatakan, pada saat itu aku, Imam Al-Qalqashandi, Imam Al-Biqai dan Imam As-Simbati turut bertemu beliau dan mendapatkan ijazah hadis dari beliau. Aku mendapatkan ijazah 10 hadis yang beliau dapat dari Al-Hafidh Az-Zain Al-Iraqi dan Al-Hafidh Al-Haythami. Qadhi Ibnu Zahirah juga ikut mendapatkan ijazah hadis bersama kita, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ifadatul Anam. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan memang menyebutkan bahwa Syarif Barakat bin Hasan pernah mendapatkan ijazah dari banyak ulama seperti Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Haythami, Al-Imam Al-Burhani dan Al-Imam Al-Maraghi dalam kitab Khulasatul Kalam. Kemudian pada tahun 878 Hijriah, Syarif Barakat bin Muhammad bin Barakat pergi ke Mesir bersama ayahnya dan berguru pada sekitar 40 ulama di sana. Pembatasan pendapat ulama dan penghancuran tempat bersejarah. Disebutkan oleh Ibnu Bishr bahwa Sa'ud bin Abdul Aziz memasuki Mekah pada tahun 1218 Hijriah. Setelah selesai melaksanakan tawaf dan sa'i, ia memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk menghancurkan kubah-kubah yang ada di makam. Ia mukim di sana selama sekitar 20 hari, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Unwanul Majd fi Tarikh Najd.
Imam Al-Jabaruti Al-Hanafi dalam tarikhnya mengatakan bahwa pada tahun 1218 Hijriah, Abdul Aziz bin Sa'ud memasuki Mekah tanpa perang dan Syarif Abdul Mu'in dilantik menjadi pemimpin Mekah, sedangkan Syekh Aqil dilantik menjadi qadhi Mekah. Abdul Aziz bin Sa'ud menghancurkan kubah Zamzam dan kubah-kubah yang lainnya di dekat Ka'bah, juga bangunan-bangunan yang lebih tinggi daripada Ka'bah. Setelah ia membahas di Masjidil Haram mengenai beberapa bid'ah dan keharaman yang dilakukan oleh penduduk Mekah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Min Tarikhil Hijaz wa Najd Min Tarikh Al-Jabaruti. Kemudian pada tahun 1220 Hijriah, para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menguasai Madinah setelah mengepungnya selama 1,5 tahun tanpa peperangan yang berarti. Mereka mengepung Madinah dan memboikot pasokan ke Madinah. Setelah para penduduk Madinah merasakan kesulitan, mereka memasuki Madinah dan melarang beberapa perkara yang menurut mereka mungkar dan menghancurkan kubah-kubah makam selain kubah makamnya Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Min Tarikh Al-Hijaz wa Najd Min Tarikh Al-Jabaruti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, walaupun terjadi hal-hal yang mungkin kurang mengenakkan di hati kita, namun tentu harus dibarengi dengan keyakinan bahwa terdapat hikmah yang baik di balik takdir Allah terhadap kota Mekah dan Madinah. Kedua kota tersebut tetaplah menjadi tempat yang paling dimuliakan oleh seluruh umat Islam, sebagaimana kemuliaan-kemuliaan yang disampaikan oleh Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sungguh engkau wahai Mekah adalah sebaik-baiknya negeri Allah dan negeri yang paling dicintai oleh Allah. Kalau bukan karena aku dikeluarkan darimu, niscaya aku tidak akan keluar meninggalkanmu." Dalam hadis yang lain dari Ayyash bin Abi Rabi'ah, ia berkata, "Umat ini akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengagungkan kehormatan tanah haram ini dengan sebenar-benarnya pengaguman." Begitupun dengan kota Madinah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya iman akan kembali dan berkumpul di Madinah sebagaimana ular kembali ke lubangnya." Hadis ini menandakan bahwa iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular yang keluar dari sarangnya sebentar lalu kembali lagi ke sarangnya. Juga sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin berbuat jahat kepada penduduk Madinah, maka Allah akan melelehkannya sebagaimana garam yang larut dalam air." Sejarah akan berbeda sesuai dengan kecondongan penulisnya, entah dari sisi ideologi atau yang lainnya. Selalu terjadi perbedaan di antara sejarawan. Namun terlepas dari itu semua, mengetahui sejarah sangatlah penting. Al-Imam Ibnu Khaldun berkata, "Ketahuilah bahwa ilmu sejarah adalah ilmu yang mulia kedudukannya, banyak manfaatnya dan luhur tujuannya. Sebab ia menunjukkan kepada kita keadaan umat-umat terdahulu dalam akhlak mereka, para nabi dalam perjalanan hidup mereka, dan para raja dalam kepemerintahan serta kebijakan mereka. Sehingga tercapailah manfaat untuk dijadikan teladan bagi siapa yang menginginkannya, baik dalam urusan agama maupun dunia. Maka dari itu, ilmu ini membutuhkan banyak sumber pengetahuan yang beragam, ketajaman dalam menilai dan ketelitian yang dapat mengantarkan pemiliknya pada kebenaran dan menjauhkannya dari kesalahan serta tipu daya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Tapi kita tidak menutup mata bahwa sebagian sejarawan kadang menutup-nutupi sebagian fakta sejarah. Imam Az-Zahabi berkata, "Dan hal ini masih terus terjadi di setiap negara yang berdiri. Para sejarawan memuji kebaikannya dan menutup mata terhadap keburukannya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا